Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berjumpa kembali dalam pembahasan LK 2.2 menentukan solusi PPG dalam jabatan tahun 2022. Jangan lupa like dan subscribe serta share ke teman-teman lainnya agar video ini menjadi lebih bermanfaat. Nah, kali ini saya akan berbagi mengenai pengerjaan LK 2.2 menentukan solusi. Di LK 2.2 ini terdapat 4 kolom. Yang pertama yaitu eksplorasi alternatif solusi, kemudian yang kedua solusi yang relevan, yang ketiga analisis penentuan solusi, dan yang keempat itu analisis alternatif solusi. Di yang pertama ini sebenarnya seperti kurang satu untuk kolomnya, itu harusnya ada permasalahan yang ingin diselesaikan. Jadi saya menuliskan permasalahannya di kolom eksplorasi alternatif solusi di paling atas, yaitu permasalahan tentang rendahnya minat membaca siswa pada materi membaca dongeng di kelas 3 SD Negeri Jati. Nah, untuk eksplorasi alternatif solusi ini kita bisa mengambil langsung dari LK 2.1 yang kemarin kita ambil melalui kajian literatur dan juga wawancara bersama guru, bersama kepala sekolah maupun dengan pakar lainnya. Ini kita tinggal copy paste saja atau bisa dituliskan inti dari hasil yang kemarin kita temukan. Nah, kemudian yang di kolom kedua itu ada solusi yang relevan. Nah, untuk solusi yang relevan ini kita ambil dari eksplorasi alternatif solusi yang menurut teman-teman itu adalah solusi yang paling relevan. Jadi di sini ada beberapa eksplorasi alternatif solusi, kemudian disaring mana solusi yang ingin diambil oleh teman-teman. Di sini contohnya yang saya buat itu ada 4 solusi yang relevan. Yang pertama membuat pojok baca, kedua menggunakan media gambar jenis komik, ketiga menggunakan metode pembelajaran kooperatif learning dengan model PJBL, yang keempat menggunakan media berupa kumpulan dongeng. Nah, ini solusi yang relevan itu diambil dari eksplorasi alternatif solusi yang berasal dari hasil kita mencari kajian literatur dan juga wawancara dengan guru maupun dengan pakar. Nah, kemudian untuk analisis penentuan solusi itu kita ambil dari solusi yang relevan. Nah, di analisis penentuan solusi ini, contoh yang saya buat yaitu menggunakan metode pembelajaran inovatif kooperatif learning dengan model PJBL, perbantukan media gambar jenis komik dan buku dongeng bergambar, serta pembuatan pojok baca. Oke, untuk analisis penentuan solusi ini diharapkan teman-teman bisa memperlihatkan atau menentukan solusi dengan memberi catatan pada keunggulan maupun kekurangan dari masing-masing solusi yang diambil. Misalnya di sini untuk penentuan solusi itu ada kelebihan dan kekurangan. Misalnya untuk model pembelajaran inovatif kooperatif learning itu untuk pengembangan alternatif kegiatan pembelajaran yang memiliki kelebihan berpusat pada siswa sehingga siswa aktif dalam kegiatan belajar. Selain itu, proses pembelajaran dirancang, disusun, dan dikondisikan untuk siswa belajar sehingga lebih efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Namun juga terdapat kelemahan, yaitu membutuhkan upaya lebih dari guru dalam pengelolaan kelas. Nah, di sini teman-teman nanti bisa menuangkan kelebihan dan kelemahan masing-masing dari solusi yang sudah ditetapkan. Dan untuk catatan sendiri sebenarnya mungkin di berbagai LPTK berbeda ya. Tapi kebanyakan di sini yang diminta itu kita membuat penentu solusi ketika di kelas menggunakan PBL maupun menggunakan PJBL. Ya, jadi yang pertama ini yang contoh saya buat ini penggunaan model PJBL, Project Based Learning. Nah, kemudian dari analisis penentuan solusi itu, kita analisis alternatif solusinya.
Ini kita analisis kembali, tapi untuk analisis alternatif solusi ini walaupun kolomnya sama dengan LK2.1, isinya itu berbeda dengan yang di LK2.1. Untuk analisis alternatif solusi ini lebih mendalam lagi dari hasil analisis penentuan solusi. Nah, di dalamnya itu kalau bisa teman-teman langsung membuat seperti contoh langkah-langkah pembelajaran ketika kita akan menggunakan model PJBL ini. Kemudian di situ kita selipkan PJBL-nya itu di bagian sebelah mana. Jadi ketika kita menuliskan di analisis alternatif solusi, sebelumnya kita harus sudah menguasai tentang model penentuan solusi yang mau kita gunakan. Dalam hal ini seperti yang saya tuliskan di sini adalah penggunaan model Project Based Learning PJBL dalam perbantuan media gambar jenis komik ya dan buku dongeng bergambar serta perbuatan pojok baca yang menarik ini dalam membuat solusi atau menyelesaikan permasalahan tentang rendahnya minat membaca siswa pada materi membaca dongeng. Nah, di sini contohnya yang saya buat langkah-langkah pembelajaran ada pendahuluan, nanti ada kegiatan inti dan ada penutupnya. Nah, PJBL-nya di mana? Oke, kita lihat di sini ada kegiatan inti di mana siswa itu dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian siswa di sana diminta untuk membuat buku komik. Nah, untuk pembuatan buku komik sendiri ini sudah masuk pada PJBL. Kemudian setelah itu siswa diminta untuk membuat dialog sesuai dengan yang ada di buku komik. Jadi di buku komik itu sudah ada rangkaian ceritanya serta urutannya, kemudian siswa membuat dialognya sendiri. Nah, di situ sudah kelihatan ya untuk PJBL-nya. Dan endingnya untuk buku komiknya itu nanti akan digunakan sebagai salah satu bahan bacaan yang ada di pojok baca. Jadi secara tidak langsung kegiatan pembelajaran itu membuat proyek atau membuat yang ini tadi adalah buku komik sederhana itu, kemudian siswa nanti akan mempresentasikannya atau melakukan mini drama di depan kelas dan hasilnya nanti akan dijadikan sumber bacaan yang ditampilkan di pojok baca. Nah, sudah kelihatan ya di sini ya untuk PJBL-nya. Nah, diharapkan teman-teman itu nanti bisa membuat pembelajaran yang isinya adalah pembelajaran inovatif tentunya dengan menggunakan PJBL maupun dengan PBL. Di sini saya juga memberikan contoh yang kedua itu dengan PBL. Yang kedua, permasalahannya adalah mengenai rendahnya hasil belajar siswa pada materi soal cerita yang melibatkan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pada bilangan cacah di kelas 3 SD Negeri Jatim. Oke, untuk solusi yang relevan seperti tadi ya, kita ambil dari eksplorasi alternatif solusi, namun kita ambil yang kira-kira paling relevan. Kemudian dianalisis penentuan solusi dengan memperlihatkan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing solusi yang kita ambil. Setelah itu dianalisis kembali, analisis alternatif solusi itu di situ kita akan memperlihatkan langkah-langkahnya. Misalnya di sini dengan penerapan model pembelajaran problem based learning PBL itu ya tadi ya. Nah, dalam PBL itu kita juga harus menampilkan di kegiatan belajar yang mana kita menunjukkan itu adalah model pembelajaran PBL. Jadi, ketika kita membuat analisis alternatif solusi, kita sudah mempunyai gambaran kira-kira model pembelajaran yang kita terapkan itu sesuai di kegiatan yang di bagian mana. Dan kita juga harus merancang kegiatan pembelajaran itu sesuai dengan model maupun metode yang kita ambil. Dan yang pasti setiap LPTK itu mempunyai masing-masing ya untuk solusinya. Seperti yang di tempat saya itu dosen menginginkan untuk setiap alternatif solusi yang mahasiswa buat itu pembelajaran menggunakan model PBL atau Problem Based Learning dan juga PJBL atau Project Based Learning. Jadi silakan teman-teman menyesuaikan dengan yang sudah diarahkan oleh dosen masing-masing di LPTK masing-masing.
Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai LK 2.2 menentukan solusi PPG dalam jabatan tahun 2022. Terima kasih dan sampai